Shalom teman-temanku semua beserta ibu dosen, selamat datang. Kali ini kelompok kami, kelompok 5, akan menjelaskan tentang pendekatan Adlerian, mata kuliah konseling keluarga, dosen pengampu Merita F. Naisanu MSI. Nama anggota Solintar Yolanda Rohi, Vira Yelopi, Lini Marlin Cesnai, Abed Auteas, dan Frankie Ronaldo Yohanes. Selamat menyaksikan. Pendekatan Adlerian juga dikenal sebagai pendekatan sosioteologis, di mana pendekatan ini berfokus pada kekuatan sosial individu dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Secara umum, individu akan menciptakan pandangan mengenai diri dan orang lain dalam kerangka social interest atau Kakamiani Wallen dan Tilling tahun 2016, Geomek, Daigel, dan lain 2016. Dengan adanya pandangan mengenai diri dan orang lain dalam kerangka social interest, maka individu akan berupaya dalam menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek sebagai dasar dalam motivasi diri yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perkembangan individu. Nomor 1, teori hakikat manusia, dan yang kedua, masalah manusia. Teori hakikat manusia dan masalah manusia Adler dikembangkan secara langsung untuk menangani anak-anak dan bukan harus diadaptasi Adler tahun 1964. Adler percaya bahwa manusia adalah makhluk-makhluk tertanam secara sosial yang pilihan hidupnya dibuat untuk mencerminkan perasaan mereka tentang konteks dan keadaan unik mereka sendiri. Adler tahun 1975. Konstelasi keluarga, urutan kelahiran, dan kenangan usia dini semuanya berkontribusi terhadap pemahaman diri atau gaya hidup seseorang, dan gaya hidup pada gilirannya berkontribusi terhadap bagaimana seseorang bertindak di dunia. Adler sangat memperhatikan soal mendorong Mien untuk menjadi tertarik pada kesejahteraan orang lain dan mengambil bagian dalam kerja komunitas. Adler tahun 1964. Konseling Adlerian dengan anak-anak memfokuskan pada hubungan sosial, tujuan untuk perilaku dan perilaku buruk, dan strategi-strategi parenting. Pendekatan-pendekatan Adlerian terhadap anak-anak masih tetap populer saat ini, khususnya dalam lingkungan sekolah. Menurut Adler, tingkah laku individu ditentukan oleh self-kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku atau kekutatan pertama, dan kedua adalah hereditas dan lingkungan. Pandangan tentang hakikat manusia. Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap kehidupan pada 6 tahun pertama dari kehidupannya. Fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal akan tes mempengaruhinya. Menurut Adler, manusia dimotivasi terutama oleh hubungan sosial, bukannya desakan seksual. Perilaku adalah berorientasi tujuan dan kesadaran adalah fokus dari terapi. Berbeda dengan Freud, Adler menekankan pilihan dan pertanggungjawaban, makna kehidupan, dan perjuangan untuk sukses, penyelesaian, dan kesempurnaan. Perspektif realitas subjektif. Adlerian berusaha melihat dunia dari kerangka subjektif klien tentang referensi, sebuah orientasi yang dijelaskan sebagai fenomenologis. Pendekatan tersebut adalah fenomenologis, di mana memberikan perhatian pada cara individu di mana orang-orang memahami dunia mereka. Realitas subjektif ini meliputi perspektif, pemikiran, perasaan, nilai, kepercayaan, keyakinan, dan kesimpulan individual. Perilaku dipahami dari sudut pandang perspektif subjektif ini. Dari perspektif Adlerian, realitas objektif adalah penting daripada bagaimana